perbuatan syubhat yang berkenaan tentang akidah mengikuti perayaan tahun baru. Mereka waqa'a fi syubhat, terjerumus dalam perbuatan yang syubhat, kemaksiatan, perzinahan dan lain sebagainya. Itulah yang diikuti oleh umat muslim hari ini untuk menjaga toleransi dan menciptakan perdamaian. Dalilnya itu pada hakikatnya sedang menyediakan ladang kemaksiatan. Yang menjadi masalah itu jika pemerintah yang mengadakan dan mohon maaf yang diundangnya, itu tadilah saya bilang, sehingga diundang-undanglah tuh artis-artis ternama. Siapa yang tak datang? Kita akan coba mengangkat perkara syubhat yang kata para ulama, syubhat ini banyak terjadi di kalangan kita hari ini, yang sebagian orang berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa syubhat yang terjadi hari ini adalah condong mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Nabi berkata di dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari nomor 2051 dan Muslim nomor 1599. Kata Nabi dalam hadisnya, innal halala bayyinun. Kata Nabi, halal itu jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma mustabihat. Atau dalam riwayat yang lain, umurun mustabihat. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak kalangan atau banyak orang. La ya'lamuhudna katsirun minan nas, faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi. Barang siapa yang menjauhkan diri dia dari perbuatan syubhat, istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah melepaskan diri dia atau menyelamatkan diri dia dari permasalahan agama dan kehormatan. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang melakukan perbuatan syubhat hampir terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Bahkan mengatakan Nabi mengatakan orang yang melakukan perbuatan yang syubhat, dia telah melakukan perbuatan yang haram. Qarra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi, ala wa idna likulli malikin hima, ala wa idna himallahi maharimuhu. Sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya, ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kami mencoba mengangkat hadis ini? Ada hal yang penting yang untuk kita sampaikan sebagai penjagaan terhadap akidah yang baik. Di dalam pemahaman akidah yang benar, akidah yang baik, akidah yang sahih, bahwa syubhat adalah perkara yang sangat ditakuti oleh para ulama. Bagi orang awam seperti kita ini, bahwa yang namanya syubhat itu selalu ada di antara kita. Tetapi bagi orang yang alim, yang berilmu seperti para ulama, pada hakikatnya mereka mengerti mana yang halal, mana yang haram. Maka syubhat itu tak lagi penting bagi mereka, karena sesungguhnya syubhat hanya dipahami bagi orang-orang yang awam, yang tidak terlalu mendalami ilmu agama seperti kita. Sehingga perlu dipahami kepada kaum-kaum yang seperti kita ini, kepada masyarakat mujtama, untuk memahami konsep daripada syubhat itu agar kita tak terjerumus dalam pada syubhat itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya ada 3 pembagian hukum. Yang pertama yang halal, dari hadis tersebut yang halal.
Yang kedua yang haram, yang ketiga yang syubhat. Kita ambil contoh, yang halal itu dah jelas. Mana yang halal itu dah jelas. Misal dalam perkara makanan, sudah jelas mana makanan-makanan yang dihalalkan dan mana makanan-makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berkata ada makanan yang bercampur daging babi atau minyak babi, jelas keharamannya. Ada makanan-makanan yang memang dihalalkan, seperti makanan-makanan yang memiliki label halal misalkan, dihalalkan oleh para ulama dalam bentuk mengetahui kehalalan tadi dalam bentuk tulisan atau label halal. Ini jangan kaitkan dulu masalah pembelian label halal, ada kaitannya, tapi nanti halal jelas kehalalannya. Ketika ada orang bekerja keras karena Allah mencari rezeki dan nafkah untuk anak istri, halal, pendapatannya jelas halal. Tapi ketika dalam pekerjaannya dia melakukan kecurangan dan lain sebagainya, mereka dijerumuskan dalam apa yang mereka dapat jadi haram, karena mengambil dengan cara yang haram. Ma'akhadha minal haram fahuwal haram. Apa yang mereka ambil dari sesuatu yang haram, fahuwal haram, maka menjadi haram apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hasilkan. Maka kebenaran perbedaan antara halal dan haram itu jelas. Tetapi di antara kedua ini ada umurun mustabihat, perkara-perkara yang tak jelas, hukumnya tak jelas. Ada barang di antara kita yang kita tidak tahu siapa pemiliknya. Karena kita tak tahu siapa pemiliknya, hukum barang tersebut menjadi syubhat. Tapi kalau kita ambil barang tersebut menjadi haram, itu bukan hak kita. Misal ada sendal di depan, mau pergi ke kamar mandi, hukum sendal itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapa pemiliknya, kita tidak tahu orangnya, hukumnya syubhat. Hukum barang itu syubhat. Tapi karena kita pengen ke kamar mandi, sendal tak ada, kita pakai, jadi haram. Kenapa? Hukumnya ghasab. Ghasab sama dengan hukumnya mencuri. Meskipun cuman ke kamar mandi, setelah itu dibalikkan. Misal ke kamar mandi pakai sendal orang. Sekarang pertanyaannya, apa hukum mengambil barang orang tanpa izin? Haram apa tak haram? Dosa apa tak dosa? Sekalipun cuman pergi ke kamar mandi, meskipun setelah itu dikembalikan. Artinya apa? Dia sudah terjerumus dalam perbuatan yang haram. Maka kata para ulama, merujuk kepada hadis Nabi tadi, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang terjerumus dalam, yang melakukan perbuatan syubhat, dia telah melakukan perbuatan haram. Kecuali sandal itu bertuliskan sandal masjid. Jadi sudah diwakafkan. Ini perkara perbuatan harian yang berkaitan tentang muamalah. Ada perkara syubhat yang hari ini terjadi berkaitan tentang akidah. Apa contohnya? Contoh perbuatan-perbuatan syubhat yang berkenaan tentang akidah, mengikuti perayaan tahun baru. Mereka waqa'a fi syubhat, terjerumus dalam perbuatan yang syubhat. Bayangkan dalam perbuatan yang syubhat itu orang tak tahu hukumnya halal atau tak haram. Orang tak tahu hukum ini, perayaan. Orang tak mengerti sejarahnya. Hukum merayakan tahun baru, sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak karena mutasyabih, ikut perbuatan orang kafir. Dan ini syubhat yang zahir di antara kita hari ini. Syubhat yang sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan umat muslim, yaitu syubhat tahun baru. Maka kita namakan judul kita di subuh ini syubhat tahun baru. Kenapa kita harus sampaikan ini? Biar banyak di antara umat muslim itu yang tak ikut-ikutan perbuatan-perbuatan demikian. Orang yang pertama kali menetapkan tahun baru itu, Masehi itu Gregorian, tahun 1582, kemudian ditetapkan pada fase selanjutnya 1790. Siapa yang buat? Orang kafir. Pertama kali yang melakukan penetapan terhadap tahun Masehi dan dirayakan oleh mereka, diikuti oleh umat muslim. Mengapa?
agar umat muslim ini terjerumus dalam perbuatan yang subhat. Secara unsur itu kita katakan tak ada masalah, memang tak ada masalah, kan cuman datang saja, kan cuman menengok saja. Tapi bayangkan di dalam perbuatan tersebut berapa banyak ladang-ladang kemaksiatan yang disediakan. Ini yang menjadi perkara subhatnya itu di situ. Kenapa diharamkan tak bisa, dihalalkan pun tak bisa? Tetapi kata para ulama, ketika satu perbuatan yang sudah menghadirkan kemaksiatan, banyak kemaksiatan, maka bisa saja dihakimi perbuatan tersebut tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan ada syubhat-syubhat yang lain, ada perbuatan atau menyembunyikan kekufuran di balik kambing hitam agama. Mereka jadikan agama sebagai tameng, tapi di belakang perbuatan mereka ada unsur perbuatan syubhat yang mengantar kepada perbuatan yang haram. Kita ambil contoh tahun baru. Apa yang mereka lakukan di tahun baru? Ada orang yang membunyikan trompet, yang mengikuti perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dimiliki umat muslim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya keislaman seseorang meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi umat muslim itu sendiri. Pertanyaannya, main trompet ada manfaatnya? Satu, dihukumi haram tak bisa, dihukumi halal juga tak bisa. Apa hukum main trompet haram? Tak bisa. Apa hukum main trompet halal? Tak bisa juga. Kenapa? Perbuatan tidak bermanfaat. Tapi sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak disukai oleh Allah. Contoh yang paling sederhana lagi, ada orang berkumpul, semua laki-laki kumpul di situ, ngabisin waktu di warung kopi, meninggalkan solat. Anggaplah solatnya solat tapi terlambat, itu hukumnya dah subhat. Itu duduknya tak bisa diharamkan, duduknya tidak bisa juga dihalalkan. Tapi kalau sudah nabrak waktu sholat dan membuat dia lalai, hukum tadi jadi apa? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Dan ini terlalu banyak yang dilakukan oleh umat muslim hari ini, perbuatan yang sia-sia. Itu yang pertama, permasalahan trompet. Mengapa kita dilarang? Menyerupai perbuatan kafir. Mereka merayakan hari raya mereka menggunakan trompet. Mereka menggunakan hari raya peringatan tahun baru menggunakan trompet. Itu yang kita ikuti dibuat oleh kaum-kaum kafir. Memang perkara hukumnya tak bisa diharamkan, memang perkara hukumnya juga tidak bisa dihalalkan, sehingga terjerumus dalam perbuatan yang disebut dengan syubhat. Artinya apa? Ketika seseorang terjerumus dalam perbuatan syubhat tadi, bayangkan apa yang terjadi pada orang yang melakukan perbuatan syubhat tadi. Bisa saja mengantarkan diri dia kepada perbuatan yang haram. Kita ambil contoh, datang kepada perayaan tahun baru, halal apa haram? Tidak ada hukum di antara keduanya. Haram tidak bisa diharamkan, bahkan tidak bisa dihalalkan. Tapi lihat, bayangkan ketika dia datang dengan pacarnya, kira-kira mendatangkan dia kepada yang haram atau yang tidak? Dia pacaran saja sudah haram, tambah nanti tambah keharaman yang lain, gandeng tangannya, tambah keharaman yang lain, melirik sana sini. Baik, sekarang kalau dia datang dengan tidak sama pacarnya, oke, dia tak datang dengan pacarnya, apakah terjerumus dalam haram? Belum tentu, betul, belum tentu. Tapi sangat mungkin dia terjerumus dalam keharaman. Kenapa? Ketika dia datang melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, mohon maaf, ketika jalan di hadapan dia perempuan-perempuan yang berpakaian sempit, berkumpul bersama laki-laki dan perempuan bercampur, sekalipun dia tak datang dengan pacarnya, tapi dia berkumpul dengan para pelaku-pelaku maksiat. Artinya apa? Bisa menjerumuskan orang ke dalam perbuatan maksiat. Banyak dampak daripada perayaan tahun baru. Lebih besar dampaknya lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Kita ambil contoh. Andai kata perayaan tahun baru itu ditiadakan, maka orang akan berkata begini, kok sunyi ya? Hati-hati, bisa terjerumus dalam sebuah kesyirikan. Kenapa? Menganggap perayaan tahun baru itu sesuatu yang wow.
Menganggap perayaan tahun baru itu sesuatu yang baik, yang bagus, padahal belum tentu. Sehingga ketika perayaan tahun baru dihilangkan, semua orang merasa kehilangan. Apa yang terjadi? Hampir saja kita terjerumus dalam perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Bisa saja terjerumus dalam perbuatan syirik. Mengapa? Menganggap hari itu spesial. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Bayangkan ketika perayaan tahun baru Islam, mau ada atau tak ada terserah, tak urusan. Tapi ketika perayaan tahun baru Masehi yang dilakukan oleh kaum kafir pada masanya, kita perbuat, kemudian kalau ditinggalkan serasa ada yang hilang dan kurang. Tidak ada yang spesial tahun ini karena tidak ada tahun baru gitu. Sama halnya dengan perayaan hari ibu, hari Valentine Day, sama. Orang yang mengikuti perayaan hari ibu, hari Valentine Days, mereka sedang terjerumus dalam perbuatan yang syubhat. Bahkan bisa condong mengantarkan mereka kepada perbuatan yang haram. Apa keharamannya? Jika mereka menganggap hari itu spesial, hari ibu, dan menganggap hari Valentine Days adalah hari yang paling spesial bagi hari berkasih sayang, terjerumuslah mereka dalam kesyirikan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Berat apa tak berat? Memang nampaknya sederhana, sangat sederhana. Tapi Bapak Ibu lihat, apa sejarah di balik itu? Bagaimana kaum kafir meramaikan Masehi itu dalam penetapannya dengan melakukan huru hara. Apa yang mereka lakukan di situ? Adanya minum-minuman keras, adanya bercampurnya laki-laki dan perempuan, kemaksiatan, perzinahan dan lain sebagainya. Itulah yang diikuti oleh umat muslim hari ini untuk menjaga toleransi dan menciptakan perdamaian. Dalilnya itu pada hakikatnya sedang menyediakan ladang kemaksiatan. Bisakah kita memberikan rambu-rambu? Misal pemerintah memberikan rambu-rambu, di malam tahun baru kita melakukan perayaan pengajian, tapi laki-laki duduknya sebelah kanan, perempuan duduk sebelah kiri, datang pakai motor masing-masing, setiap hotel tutup. Misal tidak ada band, ada yang mau datang? Ada yang mau datang? Tidak ada mercon meletus. Ada syubhat yang kedua yang terjadi, perbuatan yang tidak bermanfaat yang dilakukan oleh umat muslim pada yang kedua, datang berbondong-bondong keluar dari rumah setelah salat Isya. Mereka keluar dari rumah, pergi berkumpul di tengah lapangan hanya untuk melihat sesuatu yang akan meletus. Setelah meletus mereka akan pulang ke rumah masing-masing sebagai tanda pergantian hari. Itulah kebodohan yang nyata. Kita menunggu, beginilah kepala awak ke atas Tuhan. Mau kita tunggu, sedikit lagi, sedikit lagi. Coba dalam sedikit itu dia berzikir kepada Allah. Adakah manfaatnya? Coba dalam sedikit itu dia mengingat Allah. Andai kata dalam keadaan melihat, mohon maaf nih, dalam keadaan melihat mercun meletus, mati dia. Masuk surga apa neraka itu? Coba bayangkan. Artinya apa? Tak salah ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya itu, kelak di akhir zaman perkara syubhat itu yang paling banyak berada di antara umat muslim. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siapa para pelaku syubhat tersebut? Kata para ulama, para pelaku syubhat tersebut bukanlah orang yang beriman, tapi mereka adalah orang-orang munafik. Itu disampaikan oleh para ulama. Ternyata yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan syubhat adalah orang-orang yang munafik, yang mereka anggap perkara tersebut biasa dan sederhana, justru tidak mendatangkan mudarat bagi diri dia. Sekarang kita kembalikan, kita lihat kaidahnya. Kaidah di akhir zaman itu, kata Nabi dalam hadisnya, akan terjadi perkara-perkara syubhat itu atau dosa-dosa besar itu yang dianggap biasa. Sekarang kita lihat betul apa tidak. Kita lihat, bercampurnya laki-laki perempuan itu dosa atau tak dosa? Dosa. Pertanyaannya, dosa besar apa dosa kecil? Bercampur laki-laki perempuan, berzinah dia, berpegangan tangan dia, dosa besar apa dosa kecil? Jangan bilang kalau itu dosa kecil. Kalau dosa kecil berarti tidak ada masalah, itu tobat besok selesai. Sampai di sini paham ya? Hari ini dia pegang tangan anak orang, ini anggap dosa kecil aja.
karena zinah tangan cuman gitu deh, bukan zinah yang lain. Sekarang Bapak Ibu perhatikan baik-baik perkataan ini. Sedangkan tidak ada momen saja mereka melakukan bebas memegang tangan, berpelukan, berboncengan laki-laki perempuan tanpa ada batas sama sekali, yang sudah dianggap hal sepele dan biasa di tengah umat manusia hari ini. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya, kelak di akhir zaman kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perzinahan seperti binatang berzinah di tengah jalan. Artinya apa? Bukan masalah zina berhubungan badan saja, berpegangan tangan, berpelukan, berboncengan laki-laki perempuan, itu zina yang hari ini dianggap biasa. Adakah Bapak Ibu mau melerai orang sedang berpelukan? Jangan berpelukan sini, kalian bukan suami istri. Ada. Bahkan mohon maaf, enaknya berpelukan dia di situ, mesra kali lah katanya. Betul nak? Itu yang ada dalam benak orang hari ini. Tak mau bertanya, kau udah suami istri atau belum? Apa hukumnya yang bukan suami istri berpelukan? Tak mau orang. Tapi justru mohon maaf, karena apa? Karena kita takut untuk mengikuti campur urusan orang. Padahal hukum mencampuri urusan yang seperti itu wajib. Karena kita belum tahu apakah mereka sudah suami istri atau belum. Coba bayangkan, Pak. Ada syubhat yang lain, ada. Dalam perkara tahun baru, yang kita takutkan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Mereka jadikan agama sebagai kambing hitam atas perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang lain. Kami peringatan tahun baru kok, ada pengajiannya. Oke, ada kajiannya. Berapa lama kajiannya? 1 jam. Bandnya berapa lama? 2,5 jam. Lebih lama mana? Ketika kajian tidur semua, pas band hidup semua mata. Yang tadinya pas kajian tangannya begini semua, pas band mohon maaf tangannya ke sana kemana-mana, nggak tahu. Sekarang pertanyaannya, bisa kita kontrol perbuatan manusia seramai itu? Bisa kita kontrol, bisa kita bagi begitu? Kalau pemerintah punya kebijakan tidak ada masalah, dengan catatan kebijakan yang benar untuk melawan pola pikir semacam itu. Ada alasan mereka buat demikian? Ada, Pak. Kenapa kaum orientalis, kenapa kaum liberal, kenapa mereka para kaum kafir ketika itu melakukan perbuatan demikian, dan kemudian dimasukkan ke dalam menjadi sebuah tradisi umat muslim hari ini, agar umat muslim tahu beragama itu jangan alim-alim benar. Biar kita umat muslim ini tidak alim terhadap agama, tidak mendalam terhadap agama. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan kita beragama secara kuat. Mereka tidak senang dengan ada kajian-kajian begini. Makanya ada pengajian bubarkan. Karena nggak senang, yang nggak senang itu siapa? Kaum munafik. Mereka tidak turun langsung, Pak. Kaum kafir itu tidak turun langsung, capek kami kalau turun langsung. Kami bayar saja orang-orang munafik yang dibayar tadi untuk mengurus kita. Makanya disediakanlah namanya orientalis. Orientalis menghasilkan produknya liberalisme, sekulerisme, pluralisme, untuk menjauhkan kita dari agama sekulerisme. Dibuatnya kita sekuler. Apa salah satu contohnya? Bapak Ibu boleh lihat orang yang datang ke acara tahun baru itu pakai celana sempit atau celana gamis. Yang datang itu tidak mungkin bergamis. Terkhusus perempuan, kalau bisa dia keluar nggak pakai celana, dia keluar itu. Coba bayangkan, karena ini tradisi gitu deh. Artinya apa? Banyak sekali, Pak, yang saya sebutkan itu, itulah yang kita alami, Pak. Mohon maaf, kami kecil dulu ikut, Pak, karena kita nggak tahu hukumnya, nggak tahu apa perbuatannya, apa yang dilakukan. Kita datang ke situ. Dalam pikiran saya waktu itu mungkin lagi sehat otak nih, kalau cuman kesini cuma nengok mercon aja, kenapa kita tak beli mercon sendiri? Kita hidupkan sendiri di rumah, selesai, jelas mercotnya. Momennya ndak begituan, ndak enak momennya itu kalau kita sendirian di rumah sekarang. Oh, itu dia. Ternyata memang mencari momen untuk bermaksiat memang. Apalagi kalau datang dengan pacar, waduh, ajib kata dia. Uniknya lagi, orang tua mengizinkan anak gadisnya, anak laki dia keluar membawa anak orang. Coba bayangkan, itu salah apa tak salah tuh?
Nah, sekarang Bapak Ibu, itu subhat yang jelas di tengah kita hari ini. Bayangkan jika, mohon maaf, anak kita yang pergi keluar dan dibawa oleh mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Meskipun hanya bergandeng tangan, tapi mereka telah terjerumus dalam kemaksiatan. Yang menjadi pertanggungjawaban dosanya mereka saja atau kita juga? Orang tuanya kemana? Nak, kenapa kau keluar? Cuman mau nengok bom meletus, Pak. Sama siapa kau keluar? Sama anak si Anu tu, kawan saya, Pak. Laki-laki itu perempuan? Laki-laki. Lantaklah, pergilah. Jangan lama-lama ya, nanti habis itu pulang. Jam 12 malam, Pak, jangan lama-lama. Maksudnya apa itu? Keluar tengah malam, jam 12 malam, subhat lagi kan? Itu baru perkara. Nah, yang menjadi perkara agama kita hari ini, kesubhatan dalam agama dan akidahnya apa? Dianggap perkara-perkara yang berdosa seperti ini dianggap biasa. Inilah kerennya kaum-kaum murji'ah. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, ada kelompok namanya murji'ah yang menganggap dosa itu, perhitungan dosa dikembalikan kepada hati manusia. Kalaulah itu dosa besar dianggap biasa sama mereka, bagaimana kalau dosa-dosa yang lain yang biasa mereka anggap dikembalikan kepada hati manusia? Itu perhitungannya tergantung pada hati dia. Makanya kita katakan sekalipun dia bezinah sekalipun, kata kaum murji'ah tadi, kalau dia tergantung pada hati dia, kalau hati dia mengimani Allah, sekalipun dia bezinah, dia tidak kufur. Sekalipun dia bezinah dia, tapi hati dia tetap beriman kepada Allah, dia tidak kufur. Sekarang itu yang mau dicekoki kepada kita hari ini, Pak. Itu yang mau dimasukkan kepada kita hari ini. Sekalipun dia tak berjilbab atau mengingkari perjilbaban tersebut, kewajiban berjilbab tadi diingkari, mereka tak terjerumus dalam kekufuran. Tergantung kepada hati dia. Kalau masih beriman kepada Allah, itu urusan dia dengan Allah. Sekarang saya tanya, rusak enggak akidah kita begitu? Rusak, Pak. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berzina melakukan dosa besar. Orang yang kemudian mohon maaf tidak berjilbab laku dosa besar. Orang yang mengingkari jilbab, kewajiban jilbab, yang tidak sholat, itu semua kafir. Bahkan orang yang tidak sholat pun kata Nabi, fahuwa kafir, man tarakaha fahuwal kafir. Yang meninggalkan sholat saja, meninggalkan bukan mengingkari, tapi meninggalkan sholat kafir. Orang yang tidak membayar zakat kafir, orang yang tidak berpuasa kafir, kata Nabi dalam hadisnya. Datang kelompok-kelompok tertentu tadi. Inilah kemudian Bapak Ibu saya bilang, kelompok kafir berkolaborasi dengan orang muslim, jadi orang-orang muslim yang munafik itu berkolaborasi untuk apa? Menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Kita ambil contoh, salah satunya adalah yang tadi kita sampaikan. Mengapa hari ini orang menganggap perbuatan-perbuatan yang tadinya dosa besar dianggap hal-hal sepele dan biasa? Itu karena apa? Karena sudah dicuci otak. Tidak apa-apa dia nggak pakai jilbab, itu kan urusan pribadi masing-masing. Sekarang Bapak Ibu lihat kalimat ini, mesti sering Bapak Ibu dengar. Dia sholat tapi kelakuannya kayak setan. Mending dia kan tak sholat tapi baik akhlaknya. Sekarang saya tanya, mending mana? Mending yang sholat kelakuannya kayak setan, atau mending yang tidak sholat tapi akhlaknya baik? Mending yang mana, Pak? Jangan pilih salah satu gitu deh. Salah, jangan cari pilihan yang lain. Nomor 2 apa nomor 1? Lebih baik akhlak tapi yang penting tak sholat? Sama halnya, dia berjilbab tapi lisan dia mencaci memaki orang. Mending dia tak berjilbab tapi tak pernah mencaci maki orang. Mending yang mana? Tidak ada mending-mendingnya Bapak Ibu. Semuanya salah. Artinya apa? Dengan kalimat itu orang terbiasa dalam telinga mereka yang hari ini subhat itu yang kita dengar. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ada orang ke masjid, urusan dia ke masjid dapat pahala di sisi Allah, urusan lisan dia mencaci maki orang dosa daripada lisan dia. Sama, orang yang berakhlak dinilai akhlaknya di hadapan Allah, orang yang tak berjilbab berdosa di hadapan Allah. Tapi kita lihat
unsur keduanya, mana yang paling mentiadakan ketaatan kepada Allah. Satu, kalau dia tidak berjilbab berarti dia tidak taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, ada yang mencaci dan memaki orang sekalipun dia solat, dia juga sudah menentang Tuhan, menentang Allah dalam ketaatan dia. Artinya apa? Kedua-duanya tetap berdosa, cuma dianggap biasa. Makanya mohon maaf, gara-gara bahasa itulah nggak apa-apa kami nggak pakai jilbab, yang penting akhlak kami baik. Itu yang terjadi sekarang. Buat apa nak solat sementara akhlakku belum baik-baik banget? Artinya mau sampai kapan dia sholat? Aku belum sanggup berjilbab Ustaz, hatiku masih kotor, sampai kapan hatimu bersih? Betul apa salah tuh kalimat itu? Kalimatnya salah bang. Kalimat tuh salah. Ya kita katakan salah. Mau berjilbab tidak nunggu hati bersih, karena tak akan bersih-bersih. Manusia mana yang hatinya bersih? Tidak ada pak. Manusia itu semuanya hatinya terdiri atas dua. Dalam dirinya cuma ada dua. Kalau tidak kotor ya bersih, karena cuma dua yang ada dalam diri kita nih. Kalau tak baik ya buruk. Sekarang menunggu perkara baik itu kapan? Pokoknya nanti ada masanya kami baik itu Ustaz. Lah mati, itu baik ya memang, karena tak buat-buat lagi. Dah mati pun apa nak buat? Dah dalam liang kubur, nak bergerak pun tak bisa, mencaci maki pun tak bisa lagi. Artinya apa? Inilah yang dikeluarkan oleh kaum-kaum liberal, orang-orang terdahulu untuk merusak kita. Lebih baik kami tidak solat tapi kami berakhlak daripada kami solat mencaci maki orang. Apa gunanya solat dia? Sementara dia masih berzina, masih selingkuh kata dia. Coba bayangkan, apa gunanya solat dia? Pertanyaannya adalah, salahkah ketika mereka melakukan hal demikian? Tidak salah pak, tidak salah. Apakah orang-orang yang sholat itu tidak diuji oleh Allah? Apakah orang yang sholat tidak diuji oleh Allah? Pasti diuji, semakin besar ujian dia. Artinya semakin dia sholat semakin besar ujiannya. Jadi kalau biar kami tidak diuji, Ustaz, lebih baik kami tak sholat. Nah, itu dia kembali lagi pada poin yang kedua tadi. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka merusak kita dari cara berpikir kita Pak. Sama halnya dengan tahun baru, dianggap sebagai perbuatan yang sederhana. Tapi coba kita berpikir dengan nalar sehat kita, betapa bodohnya kita hanya diarahkan seperti kita diarahkan seperti keledai, seperti binatang ternak. Kita diarahkan hanya untuk melihat sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita umat muslim. Orang yang beriman akan mengatakan bahwa melihat mercon meletus itu perbuatan yang sangat tidak bermanfaat. Orang yang mukmin mengatakan mendengarkan musik itu tidak bermanfaat. Berani Bapak Ibu katakan begitu? Wajib Pak, wajib berani. Karena bagi seorang muslim mendengarkan musik bisa melalaikan. Bagi seorang mukmin mendengarkan musik sangat bisa melalaikan diri dia. Sekarang kita berbondong-bondong Pak nonton konser. Yang didatangkannya siapa? Rhoma Irama. Datang ribuan orang tuh. Tiketnya mahal. Ratusan ribu. Hutang belum lunas. Sudah hutang belum lunas nonton bisa. Nah, ini uniknya Pak. Kalau kita mau kait-kaitkan lagi banyak kali perkaranya itu Pak, banyak sangat kesyubhatan yang nyata. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah model pendangkalan keimanan yang dilakukan oleh kaum-kaum liberal untuk merusak kita melalui kolaborasi mereka dengan kelompok-kelompok tertentu. Di dalam pahamnya orang-orang liberal Bapak Ibu, hal semacam ini atau lebih tepatnya kaum-kaum munafik, hal seperti ini dianggap biasa dan hal seperti ini hal yang wajar. Tujuannya adalah agar umat muslim itu tidak terlalu fanatik terhadap agama. Jadi kita nih kalau terlalu dekat dengan agama salah. Kalau kita jauh daripada agama, itulah yang mereka inginkan. Maka Bapak Ibu kata para ulama, penyebab kedangkalan akidah kita, penyebab kedangkalan akidah satu golongan terhadap setiap muslim tersebut disebabkan karena kebodohan mereka terhadap akidah yang sahih. Jadi pemahaman kita terhadap agama yang benar itu sangat penting Bapak Ibu. Kita ambil contoh, idza min akmalil mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan.
Kata Nabi, sebaik-baiknya keimanan seseorang itu adalah ketika mereka memahami keimanan dengan sempurna dan mereka berakhlak mulia. Pertanyaannya adalah, kapan kita dikatakan berislam dengan baik? Ketika kita meninggalkan perkara yang disebut dengan syubhat. Orang yang bisa meninggalkan syubhat, maka mereka telah berwara. Tahu wara Bapak Ibu? Wara itu melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan syubhat. Misal contoh sederhana, ada uang di tengah jalan Bapak Ibu ketemu, tumpah. Kira-kira hukumnya apa itu? Hukum uangnya yang syubhat, hukum ngambilnya haram. Maksudnya ngambilnya kalau tidak dipergunakan tidak ada masalah. Cuman kan kalau 100.000 tuh goyang juga tangan awak. Apalagi dahaga sedang haus ini kan susah. Nah, kan begitu. Apalagi diambillah uang 100.000 tadi. Ketika megang uang 100.000 tadi hukumnya masih tetap syubhat. Ketika Bapak Ibu belanjakan barulah dia berubah menjadi haram. Sekarang ketika Bapak Ibu mengambil tadi dan kemudian bertahan diri untuk tidak menggunakannya dan memberikannya kepada masjid misalkan, atau masukkan ke kotak infak, sebenarnya jangan kotak infak dulu, tahan 1 tahun. Siapa tahu datang orang untuk mencari barangnya. Apalagi 100.000 banyak yang cari, Bu. Kalau 1.000 saya kira tidak ada yang cari, mau pergi-pergilah gitu deh. Apalagi kalau 100.000 tidak, insyaallah. Nah, artinya apa? Ketika tangan kita ini bertahan untuk tidak memanfaatkan itu, itulah yang disebut dengan wara. Wara itu sedang melepaskan diri dia, bertahan pada konsistensi dia, bertahan pada keimanan dia untuk tidak menggunakan haknya orang lain, untuk tidak mengambil manfaat dari hak orang lain, atau untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram yang semestinya tidak dia lakukan daripada haknya dia. Namanya wara. Apa namanya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu tidak keluar di malam tahun baru itu, namanya warok namanya. Tahu Bapak Ibu ya? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita semua mampu menjaga keimanan kita, justru kita sedang terlepas daripada perbuatan demikian. Memang ada resikonya, ada. Apa resikonya? Kita dianggap katrok. Katrok kau, diajak keluar aja tak mau gitu deh. Orang cuma makan-makan aja pun, cuma makan-makan aja, dia tidak paham. Maka kaidah syubhat itu, mutasyabih itu juga menjadi poin penting bagi kita Bapak Ibu. Kita tidak pengen terjerumus dalam menyerupai perbuatan kafir. Saya mengikuti guru saya. Guru saya anak daripada Maimun Zubair, Gus Najib. Apa kata Gus Najib? Anak daripada Syekh Maimun Zubair. Kata beliau, kata Gus Najib itu, ketika ditanya bagaimana pendapat Gus terhadap orang yang keluar di tahun baru, kata dia, meskipun cuma sekedar makan-makan, apa jawaban beliau? Sudah, berdiam diri saja di rumah, itu lebih baik, dan bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan jaga keluarga agar tidak terjerumus dalam tidak terjerumus dalam mutasyabbihat, kata dia. Nah, saya mengikuti itu Pak, dan saya lebih condong mengatakan kepada kita semua, lebih baik kita menahan diri kita daripada perbuatan yang syubhat ketimbang kita terjerumus dalam perbuatan yang syubhat, yang oleh para ulama dikatakan orang yang terjerumus dalam pada syubhat mereka akan terjerumus dalam perbuatan yang haram. Nabi juga kata, wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus dalam perbuatan syubhat dia akan terjerumus dalam perbuatan yang haram. Itu syubhat-syubhat yang saya sampaikan Bapak Ibu. Subhatnya tentang kerusakan akidah, tentang muamalahnya, ada semua di situ. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, kemampuan kita untuk melarang anak kita keluar dari rumah pun kadang-kadang kita tidak kuat Pak. Nak, jangan keluar ya nak, sebentar cuman mak, janganlah keluar lagi nak. Kata guru kami, kata guru mama, itu tak baik kalau keluar. Itu kan kata guru mama, kata guru kami tidak mak, tidak ada masalah kok. Nah, inilah yang terjadi Pak. Maka berat bagi kita Bapak Ibu
Yang paling bisa mengambil kebijakan ini adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan perayaan tahun baru, insya Allah aman. Yang menjadi masalah itu jika pemerintah yang mengadakan dan mohon maaf yang diundangnya, itu tadilah saya bilang. Sehingga diundang-undanglah tuh artis-artis ternama. Siapa yang tak datang? Diundang Ustadz Das'at Latif, kata dia. Saya yakin tuh tidak ada yang tak keluar tuh. Kata Ustadz Ridwan tidak usah keluar, tapi yang datang Ustadz Das'at Latif, kata dia. Gimana kita nggak goyang? Ustadz Ridwan kan tidak ada masalah, dia masih ecek-ecek tuh. Ini Ustadz Das'at Latif aja datang. Ini masalah, Pak. Yang ngisi Ustadz Abdus Somad misalnya. Saya tidak yakin kalau Bapak Ibu tidak datang tuh. Kecuali yang benar-benar itu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Menjaga diri itu berat Bapak Ibu. Makanya saya katakan di beberapa tempat syubhat yang terjadi di akhir tahun itu sangat banyak sekali. Namanya syubhat musiman. Apa namanya Bapak Ibu? Syubhat musiman. Baik. Di dalam perkara hukum dalam hadis yang tadi kita bacakan disebut ada 3. Satu halal, satu haram, satu lagi syubhat. Ketiga-tiganya itu 2 diantaranya jelas. Baik yang haram, baik yang halal. Itu jelas. Tetapi yang tidak jelas kata para ulama adalah yang syubhat, yang condong mengajak mereka kepada yang keharaman. Perkara syubhat ada yang tahu, ada yang tidak diketahui. Ada yang tahu, ada yang tidak diketahui. Yang kita tahu selama ini cuma hal-hal yang nampak saja. Makanya kenapa tahun baru itu dianggap hal yang biasa, karena mereka tidak tahu kalau itu syubhat. Sekarang kalau kita sudah kasih tahu, sudah tahu. Harusnya kalau kita sudah tahu, kita tinggalkan. Orang awam dalam menghadapi perselisihan para ulama, para orang awam seperti kita ini lebih baik menjaga agama kita dan harga diri kita ketimbang kita mengikuti dia. Oleh para ulama mengatakan berdiam diri tidak keluar di tahun baru itu lebih baik ketimbang kita terjerumus dalam kesalahan. Atau bahasa lainnya adalah perdebatan para alim terhadap perkara syubhat ini, ketika orang awam bagaimana sikapnya orang awam terhadap sesuatu yang syubhat, melepaskan diri dia dari perbuatan yang dianggap syubhat.